Selamat datang di Selayang Riang Podcast, Aircraft Tanjung Pinang, to be creative. Bersama saya, Ardinata Cesar. Nah, untuk informasi, ini adalah episode perdana kita nih, di mana podcast ini sebagai wadah untuk para insan kreatif berbagi atau sharing pengalaman dan ajang promosi, apapun itu bentuknya, dari produk-produk yang sudah dihasilkan oleh para kawan-kawan kita insan kreatif tersebut. Baiklah, pagi ini kita bersama seorang narasumber yang cukup mumpuni dan lumayan warawiri di Belantika Tanjung Pinang khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Ya, ini ya, beliau adalah siapa namanya, Bang? Nama asli atau Nama asli sama nama panggung, Bang. nama panggung? Ya. Oke, nama saya Tri Habibi Mona. Oke. Nah, tapi biasa dipanggil Habib. Oke. Nama panggung juga Habib berarti, Bang? Iya, Ya? Habib biasa. Oke. Nama panggung ya, kayaknya saya Iya, ada panggung. iya. Bang. Ya, maksudnya panggung-panggung yang ya dinamika di hiburan kayak gitu, Oke, Bang. ya bisa dibilang kayak gitu. Bebas kan, nggak harus Bebas, harus bebas. nggak harus Bang Cesar jangan vakum gugup gitu. kali, gimana? Gugup kali. Terus kita topik pagi ini emang Habib kan banyak, dia punya subsektor yang Iya. dikelola. Ada yang dari musik, ada yang dari kriya ya, dan fashion ya. Iya, iya. Nah, pagi ini kita bersembang untuk membahas masalah fashion Oke, khususnya. Oke. Nah, jadi bisa diceritakan, Bang, macam mana awal mula berkarya dan apa yang melatar belakanginya terjun ke dunia fashion ini? Oke. Kebetulan aku mulai tertarik dengan fashion. Fashion itu kebetulan yang berhubungan dengan batik maupun ekoprint itu di tahun 2000 setelah 2017. Setelah 2017. 2017 dan memang dari dulu tuh dari kecil memang suka model-model kayaknya suka pakai yang aneh-aneh gitu, pakai pakaian yang maksudnya yang lebih unik lah. Oh. Nah, akhirnya tertarik dengan konsep batik. Kita juga pernah belajar juga, terus kita juga pernah berproses bersama dengan teman-teman. Pada akhirnya itu yang membuat kayaknya aku bisa nih mulai menggeluti di dunia fashion khususnya batik dan ekoprint. Nah, awal mulanya itu kita kerja sama orang dulu. Kita lihat dulu proses-prosesnya seperti apa. Oh, ternyata batik ini prosesnya seperti ini ya. Berarti learning by doing gitu ya? Ya, Bang? jadi Learning kita by doing, ya? step by step. Oh, ternyata pewarnaannya seperti ini. Terus juga ternyata ekoprint seperti ini. Jadi mulai fase-fase itu, setelah itu kita juga mulai kayaknya kita bisa buka sendirilah gitu dan kondisi yang kayak gitu. Kemudian juga ditambah memang karena aku kan kebetulan nih karena selesai kuliah. Oh, jadi setelah berproduksi setelah proses selesai kuliah ya? Selesai kuliah kan, dan memang karena tidak ada cita-cita menjadi pegawai negeri sipil, jadi memang gitu. tidak ada menjadi. Oke. Jadi penekanannya pegawai negeri sipil itu jadi kena skip gitu, Bang ya? Tidak, peluangnya tak ada, Pak. Jadi agak susah nih. Kayaknya susah, tak bisa nih aku untuk berjuang menjadi pegawai negeri sipil. Jadi mencari jalan yang lain. Jadi akhirnya kayak memutuskan, ya udahlah kita coba membuat sesuatu hal yang lebih menarik dan bisa mengangkat nilai sendiri aja. Itu akhirnya buka batik. Nilai sendiri mungkin apa, kearifan lokal. Iya, bisa dibilang seperti itulah, karena mungkin di zaman itu kan usaha yang di bidang fashion maupun pembuatan batik yang gini-gini, olah kain lah lebih tepatnya, itu kan jarang. Maksudnya itu ada beberapa tapi tak banyak. Ya aku berpikirnya ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis di kedepannya. Gitu. Oh, untuk di Tanjung Pinang lah gitu, Iya, Bang. betul, Tapi betul. bukannya kata Abang tadi kan peluangnya justru kalau di nasional kan untuk batik, ekoprint dan segala macam yang Abang jelaskan tadi sudah ada sebelum yang Abang aktif atau Betul, bagaimana? sebenarnya memang kan ini kan sudah ada di luar daerah. Bahkan sebenarnya kan hari ini tuh kan batik itu kan bukan lagi menjadi satu kebudayaan atau satu tradisi yang hanya ada di Jawa, tapi batik hari ini itu sudah menjadi kerajinan dunia. Maksudnya tuh dia adalah warisan dunia gitu. Jadi dia masing-masing dari semua
daerah tuh wajib punya gitu. Tergantung Identitas. tesnya masing-masing di daerah. Jadi identitas masing-masing Udah, daerah betul, ya. betul. Apalagi udah ditetapkan sebagai warisan budaya Dunia. tak benda ya, Iya, oleh UNESCO betul. ya Bang ya? Iya, UNESCO, Oh, betul. Oke. Oke Bang, sebelumnya Bang ini kemarin kita juga pernah dapat informasi nih. Bang Habib ini kan dari batik ini dulu pernah ikut event di Tanjung Pinang. Eventnya kalau nggak salah itu namanya Ikon Backcraft ya Bang, 2000 Pura-pura tak kenal ya Bang ya. 2019 ya Bang ya? 2019 ya. Iya. Iya, itu menarik sih Bang. Jadi memang Betua sendiri karena Betua Enik nama brand kita merasa sebenarnya itu banyak berproses dan berterima kasih juga ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang khususnya di bidang ekraf pada saat itu bisa memilih dan bisa memberikan kesempatan Laluan ya, kesempatan ke kita untuk bisa berkolaborasi di event Ikon itu sendiri. Karena sebenarnya di zaman itu kan itu lumayan seksi ya. Kegiatan Ikon itu lumayan seksi yang ada di daerah maupun yang ada di nasional itu menjadi salah satu kayaknya aku bisa menjadi kolaboratornya dan harus ini karena itu kan gaungnya udah lumayan besar waktu itu. Waktu itu kan masih di Backcraft. Ya, nah jadi memang Betua waktu itu tahu itu info itu udah 2 tahun sebelum 2017 berarti ya? 2017 persis berarti waktu Bang Habib mulai berproses. Nah akhirnya kita coba tahu kayaknya bisa nih memang akhirnya alhamdulillahnya bisa menjadi kolaborator dan sangat banyak menginspirasi sih Bang. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari dari teman-teman kolaborator yang khususnya memang didatangkan terus dari Jakarta. Ya, mereka punya 12 masing-masing orang spesifikasi tersendiri. Betul. Jadi banyak hal yang kami pelajari, banyak hal yang kami tanyakan, serap juga ya, dengan mereka karena mereka memang banyak tahu dan kegiatan itu aku rasa kegiatan yang paling berhasil sih yang ditajak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang melalui bidang ekraf. Dan itu adalah kegiatan yang sangat kalau menurut aku sampai hari ini cuman mungkin efek lanjutannya aja itu kalau menurut aku karena memang ya karena memang kalau menurut aku event itu adalah event yang keren karena disitulah kita sebagai pelaku usaha UMKM di bidangnya masing-masing itu dipaksa harus berpikir ini bagaimana produk ini bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Hari ini kan gini, kita nggak target waktu program Ikon itu targetnya untuk ini Bang, maksudnya untuk market value-nya dulu gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar desain kosong. Betul lah. Jadi kan mungkin aku cerita agak mundur sedikit Bang. Jadi sebenarnya tuh kita di daerah Kota Tanjung Pinang nih punya SDM itu. Punya SDM untuk membuat sesuatu itu yang punya nilai yang tinggi. Tapi kita tuh selalu terpatahkan satu, kita tak punya referensi, kita tak punya kuratorial, sampai akhirnya produk kita tuh ya udah gitu-gitu aja, hanya produksi sebatas yang orang minta. Kita tak pernah berpikir bahwa macam mana produksi itu bisa langsung keluar. Nah itu yang penting hari ini tuh kita dapatkan sebenarnya. Melalui event-event Ikon seperti itu, kita bisa lebih mengupgrade lagi akhirnya UMKM tuh bangkit gitu. Bukan hanya sekedar kalau menurut aku pribadi, bukan hanya sekedar bicara tentang ini kita pelatihan peningkatan kapasitas dan segala macam. No, kita nggak ada actionnya sekarang. Kita tuh butuh salah satu nih loh, ini kegiatannya, ini tuh maksudnya wadahnya, platformnya, maksudnya jadi kita bisa lebih mengembangkan produk kita tuh, ternyata kayak gini dan hasil dari kegiatan Ikon itu memang kita bisa lihat semua produk-produk yang dijualkan itu punya nilai yang tinggi dan punya sesuatu. Berarti istilahnya tuh frasenya bisa talk less do more lah gitu. Iya, jadi maksudnya tuh ada orang ketika ngeliat bisa ya ternyata maksudnya tuh orang Tanjung Pinang tuh bisa buat yang kayak gini. Hal yang memang menjual gitu dan itu bisa itu mempunyai nilai jual yang akhirnya itu diminati oleh buyer yang ada bukan di Tanjung Pinang bahkan. Iya, karena itu lumayan kalau menurut aku ya Bang lumayan sangat berefek dampak terutama ke Betua. Iya, kami. Cuma mungkin kalau nggak salah kita tuh kemarin 2019 di Ikon itu Bang, kalahnya karena kita belum awam tentang digital ya Bang ya. Karena justru setelah Covid itu hal-hal digitalisasi betul. Booming gitu kan. Jadi emang terdokumentasinya dulu hanya sekedar sebatas foto dan informasi melalui internet, berita-berita.
Tapi kan, berita tapi aja, kan pada akhirnya kan teman-teman dari Ikon itu kan sempat membuat sebuah katalog. Katalog yang akhirnya dijadikan katalog itu kan disebar-sebar. Dan menurut aku itu berhasil. Berhasil. Cuman ya balik lagi, si pelakunya maupun penyelenggaranya ini mereka mau lanjutkan itu atau tidak. Karena itu sangat berpengaruh sih untuk kedepannya UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Roda ekonomi pun berputar juga. Betul sekali. Iya, itu mudah-mudahan kita nanti bisa mewujudkan hal itu lagi. Iya, pasti. 1 atau 2 tahun ke depan, ya kan, dengan jangan 1-2 tahun ke depan, bulan depan. Bulan depan, bukan main, gue semangat bulan depan. Oke, Bang, berarti sementara dia punya prestasinya untuk hal-hal yang bersifat omset seperti itu kan. Kalau misalnya prestasi individu secara brandnya, maksudnya apa waktu dulu abang dari Ikon situ sudah mulai ada brand terhadap produk abang atau pasca Ikon abang meng-create brand abang gitu. Jadi termasuk juga misalnya prestasi mengikuti pameran di mana apa dan segala macam gitu. Kira-kira macam mana, Bang? Oke, jadi alhamdulillahnya dari kegiatan Ikon itu menjadi salah satu jalan dan akhirnya itu terbuka. Kita juga udah mulai berproses karena dari Ikon itu banyak hal yang kami dapat. Saya cerita sedikit, awalnya kan Betuah itu membuka usaha UMKM yang sifatnya batik itu kan dari pewarna tekstil. Berarti pewarna sintetis semuanya kita produksi. Nah, dari pertemuan kita dengan Ikon waktu itu kita dapat hal baru. Mereka juga sampaikan, coba teman-teman tuh kalau mempunyai nilai yang tinggi, jual yang tinggi itu menggunakan pewarna-pewarnaan yang sustainable, pewarnaan alam. Nah, dari situ kita mulai meng-create pewarna-pewarna alam dan segala macam. Nah, ini yang menjadi salah satu jalan akhirnya ada beberapa brand, ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional itu melirik Betuah. Karena sustainable-nya itu dia tadi. Jadi kebetulan 2019 atau 2020 saya lupa, itu Betuah mendapatkan kesempatan untuk ikut bergabung bersama Apresiasi Kreasi Indonesia. AKI itu, Bang? AKI. Jadi itu memang kegiatan nasional yang sudah dibuat sekitar 3 tahun yang lalu dan itu berjenjang dan itu dikurasi. Jadi maksudnya proses masuk ke situ tuh ada kurasi dulu dari kurator-kurator gitu. Iya, jadi kita memang bukan main sekedar masukin itu. Iya, agak susah ya Pak soalnya karena UMKM-nya begitu banyak dan hampir 1.000 lebih kalau nggak salah saya yang itu sudah dikurasi. Peserta ya, waduh. Sudah sampai dikurasi dan kita diwawancarai, kita mempromosikan produk kita, apa nilai produk kita, sudah sejauh apa kita berproses, itu semua nilai dan alhamdulillahnya dari Kepri itu sebenarnya Betuah dua kali lulus. Di fase pertama kita tidak bisa berangkat ya karena COVID kan duit tak ada ya Pak. Iya. Memang susah tuh berangkat. Tapi saya pernah mendampingi juga kalau nggak salah itu kan. Iya, mendampingi juga ya. Bapak pura-pura tak tahu aja. Saya mendampingi loh itu, mendampingi waktu itu. Iya, jadi jadi fase pertama memang kita kan nggak bisa berangkat karena satu dan lain hal. Nah, yang kedua itu juga memang akhirnya kita karena itu kan jauh Bang. Pertama itu kita di Medan. Di Medan ya. Di Medan kan akhirnya AKI yang kedua ini kita ikut di Pekanbaru. Pekanbaru yang ikut. Yang akhirnya Pekanbaru. Kita coba berkoordinasi juga lah dengan teman-teman yang ada di Ekraf juga beberapa akhirnya kita dapat solusi, akhirnya kita bisa berangkat dan alhamdulillahnya kita tak berangkat juga. Tapi barangnya yang produknya berangkat harus. Jadi produknya kita harus berangkatkan karena memang kan waktu itu situasi dan kondisinya baru selesai COVID. Betul. Masih jadi stabil juga stabil, masih goyang-goyang lah. Jadi makanya memang diputuskan memang akhirnya ini harus kita ambil karena ini momen. Kapan lagi produk-produk yang sifatnya sustainable alam ini yang khususnya dari Kepulauan Riau karena kita udah tak bisa bicara lagi tentang masalah Tanjung Pinang, udah Kepulauan Riau harus bisa sampai ke sana dan dilihat oleh Pak Menteri. Nah, itu pada akhirnya dari situlah kita bisa tahu alhamdulillah ternyata produk Betuah itu bisa diterima juga, responnya sangat baik. Iya, saya sempat juga scroll tuh Bang di sosmed Betuah Etnik ya. Iya. Pak Menteri sempat berfoto di depan booth-nya. Betul. Betuah. Terus memang itu variasi juga Bang ya. Iya, lebih kurang juga kayak
Ikon ya. Cuma betul. mungkin dia punya formatnya aja berbeda Formatnya lebih besar. Karena dia formatnya ada besar. ya sebenarnya sama sih, cuman memang ya formatnya aja lebih dibesarkan karena itu untuk satu Indonesia kan. Tapi dibagi per daerah gitu, 3 daerah. Gitu. Oke Bang, tadi menarik Bang yang Abang bilang tadi pewarnaan yang Abang dapat serap ilmu dari kawan-kawan ikon tadi. Ini Bang, bisa diapakan sedikit nggak pewarna alami itu apa aja Bang? Misalnya daun apa kayak bisa kalau daun jengkol bisa Bang? Daun jengkol ya bisa. Bisa. Jadi menarik sih sebenarnya, ada beberapa hal yang kita dapat, kita riset juga. Sebenarnya dari tempat kerja kita dulu tuh kita juga udah meriset. Awal-awalnya sudah meriset karena aku basicnya adalah orang kelautan. Yang sifatnya memang cinta dengan alam. Maritim lah ya, maritim. Nah, aku tahu bahwa pewarnaan sintetis itu masuk golongan B3. Dia masuk golongan B3 dan itu tidak bisa terurai. Otomatis ketika dia dibuang ke laut maupun ke itu lingkungan itu kan sangat-sangat berbahaya. Jadi sebenarnya aku mulai tertarik kenapa tak coba kita menggunakan pewarnaan alam. Jadi pelan-pelan kita riset dari beberapa pewarnaan, terus dari kulit kayu. Kulit kayu apa Bang? Kulit kayu itu di sini mungkin penyebutannya beda-beda. Jadi maksudnya kalau di mangrove itu ada namanya kulit kayu nyirih, dari bakau, terus dari akar mengkudu, terus kulit kayu mahoni. Secang bisa juga Bang? Secang bisa juga, tapi ya itu dari masing-masing sampel-sampel itu kita coba satu-satu ke kain, kayaknya dalam kondisi misalnya 1 kali pencelupan seperti apa, 2 kali sampai betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Nah dari situ pewarnaan itu kita coba di kain besar pada akhirnya kita mendapatkan banyak varian warna dan cuman yang digarisbawahi adalah pewarnaan yang sifatnya alam ini dia tidak bisa ngejreng. Maksudnya warna tidak bisa. Jadi misalnya tidak glowing lah gitu ya. Bukan tidak glowing ya bahasanya. Apa tidak cerah gitu, dia tak kontras karena kita nggak bisa mendapatkan pewarnaan yang sifatnya ekspektasi, ya, sesuai realita. Nah, gitu. Yang karakter yang ada di pewarnaan alam ini semuanya sifatnya warna-warna kayu, smooth lah ya. Smooth ya. Nah, itu agak mengalami kendala juga sebenarnya karena bertolak belakang dengan kondisi keadaan kebiasaan masyarakat kita. Nah, jadi pada akhirnya itulah. Tapi pewarnaan alam itu kita banyak riset sih dan memang banyak tahu dari teman-teman dari ikon pada waktu itu. Ini termasuk pewarnaan alam juga nih Bang? Nah, ini Bang ya? Ini adalah salah satu, ini contoh ya, udah berapa tahun yang lalu kayaknya. Ini waktu pelatihan yang sumber bersama, ya dari sumber. Jadi ini proses ekoprint. Jadi proses sistemnya adalah sistem kukus. Jadi pewarnaannya waktu itu saya lupa kalau nggak salah ini pewarnaannya dari kulit kayu mahoni. Sama ketapang kalau nggak salah Bang? Iya, sama kalau nggak salah. Ya, terus ini pucuk ubi Bang? Bukan pucuk ubi. Bukan pucuk ubi. Pucuk ubi kita masih puasa nih. Bukan pucuk ubi. Ini daun jarak. Daun jarak. Nah, jadi ini yang hari-hari kita riset. Ini hari-hari kita riset, kita jadikan bahan untuk kita lakukan proses untuk ekoprint. Hari-hari kita itu bisa diterapkan di jenis kainnya apa aja Bang? Yang jelasnya kainnya itu harus kain 100%. Kain 100%? Kain katun 100%. Katun 100%. Ya, jadi macam mana cara ngetes kain 100% itu gampang aja. Kalau misalnya ke pasar, misalnya bawa aja mancis dibakar. Kalau dia habis macam tisu itu biasanya dia kain 100%. Kalau kita bakar habis itu kita lupa apa kita tinggal ngerokok? Tinggal bisa. Habis itu orang itu ngamuk. Biarkan aja kita bakar. Terbakar barang itu ya kan? Iya, jadi memang prosesnya demikian. Jadi kita memang meriset beberapa daun-daun, terus akar-akaran, kulit kayu yang bisa menghasilkan warna. Warna kalau bahasa ilmiah itu lebih ke tanin lah. Tanin atau getahnya, jadi bisa menghasilkan warna. Tapi daun-daun yang bermanfaat ya Bang ya, maksudnya bukan daun-daun yang memabukkan gitu ya, bukan Bang ya? Maksudnya gimana? Daun-daun yang memabukkan Bang. Daun apa nih daun yang memabukkan? Seperti daun pintu. Pucuk daun pintu itu kayaknya lebih ke pukul kayaknya. Terus tadi Bang, kalau daun secang tadi bisa Bang ya? Iya, pohon secang. Kulit kayunya. Kulit kayunya. Kan itu ada beberapa banyak versi juga penyebutan. Kalau di Jawa tuh secang memang,
Tapi kalau di daerah kita Tanjung Pinang itu menyebutkannya sepang. Sepang ya? Iya. Sama ada juga bang air yang dari daun Iya. daun secang apa kulit secang? Kulitnya. Jadi sebenarnya secang itu sendiri banyak bisa dijadikan minum, tapi bisa juga dijadikan warna. Cuma di daerah kita Tanjung Pinang nggak ada. Itu ada di daerah Dabu. Oh di Dabu ya? Masih di Kepri juga ya? Masih di Kepri. Nah, berarti tadi bang menarik bang kalau misalnya tadi air secang itu bisa diminum. Nah kalau misalnya tadi abang bilang air ketapang dan air apa tadi? Ya pewarnaan mahoni. Mahoni. Itu airnya bisa diminum juga bang? Bisa diminum. Tapi kita tambah. Tapi tambah ya? Tambah masuk rumah sakit. Tapi memang ya gimana ya kalau mau dibilang sebenarnya itu pewarna-pewarna itu butuh riset jauh karena pada dasarnya itu memang biasanya yang digunakan oleh orang-orang tua terdahulu untuk mewarnai. Karena kan sebelum ada tekstil pasti mereka menggunakan pewarnaan alam untuk contoh aja kita bahas di NTT dan segala macam. Mereka tuh banyak menggunakan semuanya dari pewarnaan alam. Jadi dari kulit-kulit, dari bahkan kalau nggak salah saya dulu pernah ada riset mereka tuh meriset dari tinta sotong. Tinta, jadi sotong yang tinta yang kalau ditangkap dia itu yang dijadikan salah satu. Cuman perbedaannya mereka membuat itu dari benang. Nah, jadi mereka membuat dari benang karena karakteristik juga kita sebenarnya masyarakat itu mulainya dari benang juga. Jadi pewarnaan itu dimulai dari benang dulu. Jadi warna-warna itu dicelupkan di benang-benang. Gitu. Tidak jadi bahan ini sih, karena banyaknya kan karena kan karakter kita juga misalnya kayak di Kepri itu kan banyak songket dan segala macam, itu benang-benangnya biasanya kalau songket-songket tua itu biasanya pewarnaan dari alam. Iya. Berarti memang dari alam ini bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis dan mendatangkan income gitu. Betul bang, karena memang sebenarnya pewarnaan alam ini dia punya nilai jualnya tinggi. Dan orang-orang yang biasanya sudah capek pakai produk-produk brand, mereka akan mencari produk-produk yang sistemnya sustainable kayak gini. Oh berarti otomatis kalau sudah kata bang tadi worth it dan berharga, otomatis harganya rate-nya juga bisa tinggi. Itu sih. Karena itu menarik sebenarnya bisa dijadikan. Ya saya sering bilang sih Bang Cesar juga di beberapa pelatihan karena Betua juga spesifikasinya banyak memang menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat melalui NGO. Saya bilang sebenarnya Ibu buat produk-produk yang seperti ini itu bisa contohnya EcoPrint aja. EcoPrint ini kan salah satu produk yang mudah dikerjakan, yang bahasanya tuh bisa ditinggal sambil masak pun juga bisa. Maksudnya itu sesimpel itu. Betul. Dia kan jirang-jirang air kan, Bang? Iya, jadi maksudnya dikukus kan bisa ditinggal. Sampai dia masak air untuk ke rumah pun bisa juga kan? Sambil masak opor atau rendang. Bisa dipantau ya? Bisa dipantau. Jadi maksudnya itu bisa dikerjakan sambil tidak terlalu ribut lah. Maksudnya tidak terlalu sibuk gitu. Kita bisa kerjain ini. Dan ini punya nilai jual yang tinggi. Nah, permasalahannya adalah yang sering saya hadapi di beberapa pelatihan maupun orientasi masyarakat kita di Tanjung Pinang itu banyaknya money cash. Jadi makan pagi, cash pagi. Jadi mereka harus gitu. Siap nih produk nih, mana bayar. Langsung. Nah, itu yang mungkin perlu kita, maksudnya apa ya? Itu yang kalau saya rasa itu menjadi peran juga pemerintah. Ketika mungkin awareness masyarakatnya jadi lah ya. Ketika satu masyarakat diberikan pelatihan, mereka sudah bisa menghasilkan produksi. Nah, produksi ini mau dikemanakan? Saya berharapnya sebenarnya pemerintah tuh memberikan satu wadah, oke, aku siap beli putus. Minimalnya Bang. Mereka menjadikan itu seragam pribadi mereka. Jadi ibu-ibu yang ada yang di pelatihan yang mereka direkrut oleh dinas-dinas ataupun itu mereka tuh diberikan kayak setelah aku buat produk, aku tahu produk aku ini mau diapakan. Jadi ada tindak lanjutnya dari kegiatan itu. Gitu sih. Iyalah. Mudah-mudahan bisa diwujudkan lah itu Bang. Sangat bisa harusnya. Tergantung dari kita aja. Oke lah Bang, sementara ini mungkin sudah pas kita punya pembicaraan ini Bang. Kira-kira sebelum kita tutup nih Bang, harapan Abang ke Pemko Tanjung Pinang pada umumnya, terus disebut Par Kota Tanjung Pinang melalui bidang ekraf khususnya. Kira-kira harapannya apa nih Bang? Bisa harapan yang nggak sesuai ekspektasi pun nggak apa-apa Bang. Kiri atau kanan? Dua-dua berarti ya? Dua-dua bisa Bang, nggak masalah kanan Bang. Ya. Bedal aja Bang. Saran saya, ekraf harus
Oh enggak lah. Tak tahu ya Bang Cesar, maksudnya kita kan juga udah sering ngobrolan ini. Tapi mungkin ngobrol podcast ini adalah ngobrol yang secara digital lah. Mudah-mudahan bisa didengar oleh. Ya, apalagi sekarang kita udah mulai masuk pola kepemimpinan baru dengan label tagline-nya berbenah kan. Mudah-mudahan bisa berbenah gitu. Iya, mudah-mudahan kita bisa berbenah ya. Jadi saya harapkan, saya sih sering bilang bahwa apa sih masalah kita sebenarnya? Karena pada dasarnya kita tuh punya SDM, kita mampu berproduksi, lantas kenapa harus kita berproduksi di luar? Untuk alasan fashion ya. Apa yang sifatnya baju batik dan segala macam. Karena saya merasa gini, kita mampu untuk membuat produk yang sama yang diproduksi oleh orang luar. Di Indonesia ya? Iya, sama. Jadi apa masalahnya? Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah dan ini berbicara tentang masalah. Jadi saya rasa kesampingkan itu dulu, karena kalau kita mau melihat produk atau suatu daerah yang maju, ya tagline-nya harus beli produk sendiri. Jangan bangga buatan Indonesia. Betul. Bangga beli produk lokal. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka denial, oh ini duitnya nggak cukup, oh ini itu. Itu kan bicara tentang angka, duit kan nggak bunyi. Iya kan, duit kan nggak bunyi. Yang ngomong tuh kan tentang tanda tangan aja, send sikat. Jadi maksud aku, jadi aku juga berharap banyak hal-hal yang sifatnya bisa diambil dari sini, bukan tentang masalah produknya dan segala macam, tapi minimal mereka bisa, pemerintah daerah itu bisa mengangkat UMKM ini bukan hanya sekedar ya udah nih kasih pelatihan tap selesai, tapi mereka punya regulasi yang lebih pasti lagi. Oke, produk kalian saya ambil, kita beli putus, kita jualkan dan segala macam. Karena saya berpikir melalui Ekraf inilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya UMKM itu bisa diserap. Karena kalau Ekraf sendiri aja sudah tak ada kegiatan kan susah ya Pak, memang. Ini menurut saya nih. Menurut saya yang melihat kayaknya. Saya takutnya tadi datang kan sampai datang sini, oh Ekraf tutup. Gitu. Tapi ya itu bol-bol kosong Mas Cesar. Tapi saya berharap siapapun yang memimpin kota ini bisa memajukan UMKM jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke lah Bang Habib, terima kasih banyak Bang Habib atas waktunya. Dan jangan lupa untuk semua yang menonton podcast ini, kalau memang ada perlu apa-apa tentang batik-batik dan bisa langsung menghubungi Bang Habib ini. Boleh. Basecampnya di mana Bang? Bisa langsung. Basecampnya kita di Batu Lapan Atas. Jalan apa Bang? Jalan Abadi. Jalan Abadi. Berarti dekat sama radio. Ya, diturun di bawah situ sedikit ada Gang Permata, belok kiri aja. Gang Permata belok kiri. Kalau mau cek di Instagram kita juga ada namanya Betuah Etnik, BETUAH_ETHNIC. Terus kita juga ada di Shopee dan segala platform digital kita juga sudah. Wih, amazing. Sama satu lagi Mas Cesar. Kebetulan musim ini Betua lagi ngeluarin koleksi terbaru, judulnya Harapan Baru. Nanti boleh dicek di katalog Betua. Oh, katalog Betua ada juga Instagram? Ada juga. Jadi bisa dilihat. Wih, amazing. Terima kasih banyak Bang Habib. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. To be creative.